Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngevlog ke Museum Indonesia. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizal Fahri. Nama saya Al-Fathan Ilyasa. Nama saya Farel Putra Abdillah. Nama saya Muhammad Yusuf Safwan. Dan saya Muhammad Baik, segitu saja. Kita lanjut ke museumnya. Bye-bye. Jadi di sini saya sudah berada di belakang halaman dari Museum Bank Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam, saya akan memberikan beberapa sejarah tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa, maupun terhadap mata uang asing. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia. Selain itu, sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta perubahannya, Bank Indonesia bersifat independen. Artinya, tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintahan atau pihak lain dalam pengambilan kebijakan moneter. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di dalam museum ini pengunjung dapat melihat koleksi beberapa uang kuno, peralatan perbankan lama, serta diorama interaktif yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. tugas Bank Indonesia berdasarkan nomor 23 tahun 1999. Krisis berbuah manis. Pada periode ini, 2023 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan. Berdasarkan ini, Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen dan berada di luar pemerintahan. Sekaligus tujuan kehadirannya menjadi tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia juga kembali menjalankan tugas tradisional bank sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sendiri. Logo Bank Indonesia berakar pada logo De Javase Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya logo Bank Indonesia mengadaptasi logo De Javase Bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia dirubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Kolonial Belanda Willem I dari Belanda memberikan izin untuk mendirikan bank swasta di Hindia Belanda pada tahun 1826 yang bernama De Javase Bank. Bank ini didirikan pada 24 Januari 2008 dan kemudian menjadi bank penerbitan mata uang di Hindia Belanda, mencetak dan mengatur gulden Hindia Belanda. Pada 1829, bank membuka kantor cabang di Semarang dan Surabaya, kemudian membuka di cabang Padang, Makassar, Cirebon, Solo, Pasuruan, Yogyakarta, dan lain-lain. Bank Jawa kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Soekarno pada 1951 dan diubah menjadi namanya menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Saat itu sebagian besar pegawai dari bank merupakan orang Eropa. Pada 1962, Bank Indonesia pindah ke kantor pusat baru, sedangkan bekas bangunan utamanya di alun-alun stasiun Jakarta Kota dibiarkan rusak dan baru direnovasi pada tahun 2000-an dan dialihfungsikan sebagai Museum Bank Indonesia yang dibuka pada 21 Juli 2009. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan perbankan syariah dan juga perbankan konvensional. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Yang kedua beragam dan klaim yang bervariasi. Dan yang ketiga dan yang terakhir mengutamakan etika. Itu adalah perbankan syariah. Selanjutnya perbankan konvensional yaitu menggunakan perangkat bunga terbatas, berorientasi profit semata, dan investasi tidak dibatasi. Take my hand, I'm a slave.
terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami di Museum Bank Indonesia. Sampai jumpa kembali.